waktu sudah menunjukkan jam sudah 40 lebih. Untuk itu kami sekali lagi menghimbau kepada anak-anak cucuku yang ada di lantai 2 untuk tidak berbicara dengan keras dan bercanda. Marilah kita belajar dan kita tegakkan sholat Jumat dengan tenang, khusyuk dan mandiri. Untuk itu selanjutnya pada beliau Ustaz Yono untuk bisa memposisikan di mimbar yang mulia dan sholat Jumat segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita hatur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rezeki, yang senantiasa memurahkan rahmat taufik dan karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ke akhir zaman. Hadirin di dalam sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang penuh berkah ini senantiasa diperlihatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjaga semua larangan lainnya. Hadirin di dalam sholat Jumat yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia adalah bersifat sementara. Ibarat seorang musafir yang melewati sebuah kampung, ia berhenti sejenak kemudian melanjutkan perjalanan. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita yang pernah disampaikan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Kun dunya ka'annaka ghaibun aw 'abidun sabil." Jadilah dirimu di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai seorang musafir yang melewati sebuah jalan. Hadis yang Bukhari dan At-Tirmidzi Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah permainan dan sandal gurau. Dan gimana dalam firman Allah, wa ma hayatud dunya illa la'ibu wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kalian memahami Quran surat Al-An'am ayat 33. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah gambaran kehidupan kita di dunia ini. Dunia yang kita tempat saat ini hanyalah persinggahan sementara. Maka jangan sampai kita terkecoh, terpedaya akan keindahan dan kenikmatannya, sehingga melupakan kita akan kampung akhirat. Agar perjalanan kita di dunia menuju kampung akhirat bisa mendapatkan kesuksesan, maka setidaknya ada beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan dan kita penuhi. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan. Sebuah perjalanan akan sukses jika pertama kali kita menetapkan tujuan yang jelas. Jika kita berencana bepergian tetapi tujuan itu tidak jelas, maka jangan harap kita bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Karena dari awal memang tidak punya tujuan yang jelas. Demikian halnya jika tujuan
harap kita bila selamat meniti perjalanan hidup dunia ini hingga akhir. Lalu apa tujuan hidup kita yang sebenarnya? Tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari perjalanan panjang kita adalah yaitu ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Oleh karena itu, setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini harus kita jadikan sebagai amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal telah diridhai oleh Allah, maka ia akan menjadi amal yang terbaik. Amal kita akan menjadi terbaik jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian, insya Allah akan mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga kita akan selamat masuk surga karena rahmat dan karunia. Rasulullah SAW bersabda, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi." Qalu ya Rasulullah, wala anta? Qala wala ana illa ayatahummadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih. Senantiasa mendekatkan kepada Allah dan meluruslah kalian atau istiqomahlah. Dan ketahuilah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku pun tidak selamat karena amalku. Hanya saja Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada aku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Rambu yang kedua adalah mempersiapkan bekal perjalanan. Bekal apapun bentuknya sangat diperlukan dalam sebuah perjalanan, termasuk perjalanan menuju kampung akhirat. Perjalanan kita menuju kampung akhirat jauh lebih panjang daripada perjalanan yang pernah kita lakukan di dunia. Perjalanan kita pun dalam rangka untuk memenuhi zat yang maha mulia. Maka bekal yang harus kita siapkan jauh lebih banyak dan lebih khusus di mata Allah. Apa bekal yang paling baik di mata Allah? Bekal itu bukan harta, bukan emas permata maupun rupiah, bukan pula tahta, jabatan, pangkat dan kedudukan di mata manusia, bukan pula wanita yang selalu kita puja, bukan pula ketampanan atau kecantikan yang biasa kita banggakan. Bekal yang terbaik di mata Allah adalah ketakwaan. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwa kepadaku wahai orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 193. Jamaah yang dirahmati Allah, takwa inilah yang harus senantiasa kita bawa dalam setiap perjalanan hidup kita, dimanapun dan kapanpun kita berada. Rasulullah bersabda, ittaqillaha hukuma kunta wa atqi sayyi'ata hasanata tamquha wa khaliqin nasa khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Karena yang dirahmati Allah, dengan takwa tersebut insya Allah kita akan senantiasa istiqomah dalam menjalani kehidupan.
tidak mudah terombang-ambing dalam kehidupan, mantap dalam menatap masa depan kehidupan setelah akhir kematian kita. Hadirin di dalam salah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau budaya yang ketiga adalah kita harus berpedoman kepada petunjuk yang lurus. Petunjuk mutlak diperlukan dalam setiap perjalanan. Apapun nama dan jenis perjalanan tersebut, seorang musafir jika ingin selamat sampai tujuan pasti membutuhkan petunjuk arah berupa GPS, kompas, pita atau tanda kendaraan. Jika petunjuk itu tidak ada atau ada petunjuk tapi tidak mau berpedoman kepadanya, niscaya mereka akan tersesat sehingga tidak bisa sampai kepada tujuan yang dituju. Demikian halnya dengan perjalanan panjang kita menuju kampung akhirat. Perjalanan tersebut justru lebih pelik dan berliku-liku. Oleh karena itu mutlak menentukan petunjuk yang dapat mengantarkan kita kepada tujuan akhir. Petunjuk itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Quran dan As-Sunnah inilah merupakan petunjuk yang pasti benar, petunjuk yang langsung disampaikan kepada yang maha benar. Maka marilah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan semangat kelima ini, yaitu membaca, menghafalkan, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Insya Allah hidup kita akan berkah, manfaat, dan selamat dunia dan akhirat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin di dalam salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian rabu yang keempat adalah kita harus memiliki teman yang mempunyai satu visi, satu pandangan, satu tujuan. Teman dalam perjalanan sangat diperlukan agar dapat saling menjaga dan mengingatkan. Maka kita perlu memperbanyak teman yang baik dan satu visi dan misi dalam kehidupan. Teman di sini dapat dipahami secara luas melalui banyak hal. Misalnya teman sejati dalam hidup kita yaitu suami dan istri, teman dalam sebuah keluarga itu anak dan saudara, teman dalam lingkungan tetangga, teman karib, teman dalam bidang dakwah, teman dalam profesi, dan lain sebagainya. Semua teman itu akan menentukan kualitas kehidupan. Seseorang bisa dilihat dari keadaan teman-temannya. Demikian pula Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang menjadi teman kalian. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk bisa menjaga diri dengan berteman yang baik, lingkungan yang baik, dan dengan hal-hal yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan hati yang selalu istiqomah di jalan yang lurus, dan memberikan kemampuan kepada kita dengan taufiknya agar dapat senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan mampu menjalankan sehingga akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa rabbi warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum